Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang sangat dingin, hidup dua orang anak kecil yang bertetangga. Mereka adalah teman baik. Si gadis bernama Gerda dan si anak laki-laki bernama Kai. Mereka selalu bermain bersama. Setiap malam, Nenek Gerda akan mengajak mereka berkumpul di depan perapian dan bercerita untuk mereka. Malam itu, Nenek bercerita tentang Sang Ratu Salju. Anak-anak, Ratu Salju adalah perempuan yang sangat cantik. Matanya berwarna hijau. Tapi dia juga sangat jahat. Dia akan menggunakan kereta saljunya untuk menipu anak-anak, menangkap mereka dan merubah mereka menjadi patung es. Seperti rambutnya, hatinya juga terbuat dari es. Nenek itu sangat menyeramkan. Bagaimana kalau dia datang ke rumah kita? Kita harus bisa melindungi diri darinya. Anak-anak, ini adalah kisah nyata. Tolong jangan pernah naik ke kereta salju bersama orang asing. Jika kau lakukan itu, hal buruk akan terjadi kepadamu. Keesokan harinya, Kai dan Gerda pergi bermain balap kereta di pinggir kota yang tertutup salju. Kai masih memikirkan tentang cerita nenek. Gerda, saat aku tidur semalam, aku memikirkan sesuatu. Aku ingin tahu apakah Ratu Salju bisa meleleh. Jika kita bisa membawanya dekat perapian, mungkin kita bisa melelehkannya. Dengan begitu mantra yang ia ucapkan ke semua anak-anak yang membeku itu bisa terangkat dan mereka bisa bebas. Kai, tolong pelankan suaramu. Mungkin dia bisa mendengar kita, dan dia sangat marah. Kita harus hati-hati. Aku akan melelehkan Ratu Salju. Faktanya adalah, Ratu Salju bisa dengarkan apapun termasuk bisikan dari manapun. Setelah mendengar suara tawa dan ejekan Kai, Ratu Salju memutuskan dia akan membawa Kai ke istananya dan merubahnya menjadi patung es untuk selamanya. Dia langsung mengirim kereta salju dengan rusa yang indah ke tempat anak-anak itu berada. Oh, astaga, itu kereta yang sangat indah. Menurutmu kita harus naik dan mencobanya, Gerda? Menurut cerita, Ratu Salju juga memiliki kereta, tapi tidak mungkin yang ini. Lihat betapa indahnya ini. Dilapisi perak dan sangat bersinar. Tidak, Kai. Jangan naik. Ingat apa kata nenek? Nenek selalu memperingatkan kita supaya kita tidak naik ke kereta asing. Ini sangat indah. Aku akan menaikinya sebentar dan langsung turun lagi. Begitu Kai naik ke atas kereta, rusa-rusa itu langsung terbang ke udara. Dalam waktu singkat mereka langsung menghilang. Ratu Salju sedang membawanya ke istananya. Kai sangat ketakutan dan menyesal tidak mau mendengarkan Gerda. Tapi sekarang sudah terlambat. Bulan berlalu dan mereka tidak pernah dengar kabar apapun dari Kai. Musim pun berganti. Salju mencair dan musim panas tiba. Gerda sangat khawatir. Jadi dia pergi untuk menemui neneknya. Nenek, aku akan pergi mencari Kai. Aku sangat mengkhawatirkannya dan aku sangat merindukannya. Kumohon biarkan aku pergi. Dengan satu syarat, Gerda. Aku sangat mempercayaimu dan kau gadis yang pemberani, tapi aku memiliki cermin ajaib dan aku ingin kau membawanya. Apa gunanya cermin ini untukku, Nenek? Saat kau berhadapan dengan Ratu Salju, buat dia melihat ke dalam cermin ini. Hanya saat itu kau akan tahu apa gunanya. Gerda memasukkan cermin itu ke dalam tasnya dan pergi. Saat dia melewati hutan, dia menemui sebuah rumah kecil. Dia mengetuk pintu karena dia sangat lelah dan ingin istirahat sebentar. Seorang wanita tua baik hati membukakan pintu. Sebenarnya, dia seorang penyihir yang selalu membacakan mantra kebaikan. Masuklah, gadis cantik. Kami sudah menunggumu. Aku tahu kenapa kau kemari, dan aku akan membantumu. Kau sedang mencari sahabatmu, Kai. Kucingku Katen akan memberitahumu di mana dia berada. Benarkah? Terima kasih banyak. Gerda langsung mendekati Katen yang sedang berbaring di atas bantal di samping perapian. Katen sayang, bagaimana caranya aku bisa menemukan temanku Kai? Miau.
Ada seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah rumah di hutan. Dia memintaku untuk mengantarmu ke sana saat kau tiba. Dia tahu di mana temanmu berada. Miau. Gerda berterima kasih kepada mereka dan pergi. Dia berjalan dan terus berjalan. Dan pada saat dia sampai di rumah di hutan, malam pun telah tiba. Seorang gadis kecil membuka pintu rumah itu sebelum dia mengetuk pintu. Selamat datang, Gerda. Aku sudah menunggumu. Silahkan duduk di dekat api dan makanlah. Aku benar-benar sudah lelah dan lapar. Kalau begitu, terima kasih banyak. Setelah kau makan, istirahatlah. Besok aku akan mengantarmu ke Istana Ratu Salju. Jangan khawatir. Pagi itu, mereka pergi ke kandang dan di sana ada 2 ekor rusa yang sangat cantik. Gadis kecil itu bisa bicara kepada mereka. Dia berbisik di telinga mereka untuk mengantarkan Gerda ke Istana Ratu Salju. Langsung saja mereka persiapkan kereta yang sangat indah. Aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih karena sudah membantuku. Semoga perjalananmu lancar. Jangan takut, rusa-rusaku akan membawamu ke istana. Dan kau akan menemukan temanmu Kai. Bawa ini bersamamu. Gerda pergi dengan rusa yang menarik kereta. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa hari, dan seluruh tempat itu tertutup salju putih. Untungnya gadis kecil itu memberikan Gerda jaket tebal, topi, dan selimut yang hangat. Aku membalut tubuhku dengan selimut hangat sambil bepergian dengan kereta. Aku akan sangat senang jika aku bisa melakukan ini bersama Kai. Semoga kami bisa melakukannya dalam perjalanan pulang. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, mereka tiba di depan sebuah istana putih berkilau. Gerda menyadari kalau mereka sudah tiba di Istana Ratu Salju. Rusa-rusaku sayang, tunggu aku di sini. Aku akan mencari temanku dan kembali lagi ke sini. Dia langsung masuk ke dalam istana. Semuanya terbuat dari es dan dilapisi oleh untayan es. Dia menjelajahi istana itu, tapi tidak ada siapapun di sana. Kai! Kai! Di mana kau? Kai! Aku tidak bisa menemukanmu. Suaranya menggema di dalam istana yang kosong. Saat akhirnya dia membuka pintu sebuah ruangan di lantai atas. Tiba-tiba dia melihat Kai. Dia berdiri seperti patung di tengah-tengah ruangan. Kai! Kai! Bangun! Bicaralah padaku. Aku benar-benar merindukanmu, teman. Aku akhirnya bisa menemukanmu. Dia menangis dan menggosok-gosok berusaha melelehkan es itu. Dia menangis dan menangis sampai air matanya melelehkan es yang menyelubungi tubuh Kai. Tiba-tiba Kai pun hidup dan mulai bicara. Gerda, aku tahu kau akan datang mencariku. Aku juga sangat merindukanmu dan aku sangat senang bisa bertemu denganmu. Kita akan bicarakan soal itu nanti, Kai. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Saat itu, Ratu Salju kembali ke istananya dan masuk ke dalam ruangan tempat mereka berada. Dia sangat mengerikan. Gerda akhirnya bisa melihatnya untuk pertama kali. Dengan rambut putih panjang dan mata hijaunya itu, Ratu Salju adalah wanita yang cantik. Ratu Salju mulai berteriak marah. Beraninya kau memasuki istanaku tanpa izin dan melelehkan patungku. Sekarang giliranmu, kau yang meminta ini. Kau juga akan menjadi salah satu patungku. Gerda sangat ketakutan. Tapi dia tahu dia harus bisa menghadapi Ratu Salju. Tiba-tiba dia ingat dengan cermin yang diberikan oleh neneknya. Aku tidak pernah melihat seseorang secantik dirimu. Tapi sayangnya, hatimu sama sekali tidak cantik. Aku merasa kasihan padamu. Kau bisa mengubahku menjadi patung es jika kau mau. Tapi nenekku memberikanku sebuah cermin. Bisakah kau melihatnya sebentar? Berikan cermin itu kepadaku. Kenapa dia memberikan cermin ini kepadaku? Ratu Salju mengambil cermin itu dari tangannya dan sangat kaget. Karena bayangan di cermin itu adalah ketika dia masih anak-anak. Dia gadis kecil yang cantik dengan rambut pirang panjang dan bermata hijau. Oh astaga, apa yang terjadi? Pada saat itu, ada kepulan awan mengelilingi Ratu. Dia berubah menjadi semakin kecil dan berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Sebuah keajaiban. Itu adalah sebuah cermin ajaib. Mereka yang memandang cermin itu bisa melihat diri mereka sendiri.
Sepertinya Ratu Salju memiliki masa kecil yang menyedihkan karena tidak ada yang mau bermain dengannya. Suatu hari, seorang penyihir berkata kepada Ratu Salju, "Kau harus menghukum mereka," dan bertanya apakah dia mau balas dendam kepada mereka yang tidak mau bermain dengannya. Karena mengalami masa kecil yang sedih, dia buat keputusan yang salah. Penyihir itu mengubahnya menjadi Ratu Salju dan mengisi hatinya dengan kejahatan. Cermin itu telah mengangkat kutukan itu, dan semuanya merasa sangat gembira. Terima kasih banyak. Sekarang aku sudah selamat. Hatiku sudah dipenuhi dengan kebaikan lagi. Kai dan Gerda pergi ke tempat rusa-rusa yang menunggu mereka. Mereka langsung berangkat pulang dan kembali ke kehidupan lama mereka. Dan tentunya untuk mendengarkan cerita nenek. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Dorothy yang tinggal bersama pamannya Henry dan bibinya Em di Kansas. Rumah mereka sangat kecil. Mereka tinggal bersama di sebuah cottage di pedesaan. Dorothy senang sekali berlarian dan bermain di lapangan bersama anjingnya Coco. Suatu hari, saat dia sedang bermain di luar, langit menjadi gelap dan awan badai mulai terbentuk. Dalam keadaan panik, bibi dan pamannya mulai menutup semua jendela sambil memanggil-manggil Dorothy. Dorothy, cepat, berlindung. Cepat, ada tornado mendekat. Dorothy dan Coco lari ke rumah. Tapi sebelum mereka sampai di tempat berlindung, angin tornado mulai memutar cottage kecil itu dan menerbangkannya. Coco dan Dorothy ikut terbang dengan rumah itu. Dorothy memeluk anjing kecilnya dengan erat, menunggu tornadonya berhenti. Oh, jangan takut, Coco. Ini akan segera berakhir. Akhirnya, rumah itu mendarat dengan suara keras. Setelah badai berlalu, keadaan menjadi tenang kembali. Dorothy dan Coco keluar dari rumah. Tidak bisa percaya mata mereka. Mereka berada di tempat yang berbeda, dipenuhi dengan bunga yang berkilau dan berwarna-warni. Tiba-tiba, beberapa peri kecil muncul dari bunga-bunga itu dan menyapa mereka. Berada di depan mereka adalah sang ratu peri. Selamat datang, Dorothy. Aku adalah peri baik dari utara. Aku datang kemari dengan peri-peri penjagaku untuk memberimu selamat. Halo, Ratu Peri. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu, tapi aku tidak mengerti kenapa kau memberiku selamat. Dengan tornado besar yang membawa rumahmu dan kau kemari, kau menerbangkan penyihir jahat ke timur jauh. Kau telah menyelamatkan negeri ini dari bahaya besar. Oh, benarkah? Terima kasih banyak, Nyonya. Paling tidak ada untungnya rumahku dibawa terbang. Lihat ini, Dorothy. Ini adalah sepatu yang selalu diinginkan oleh penyihir jahat dari barat. Dia baru saja mendapatkannya, tapi dia pasti menjatuhkannya saat dia terbang tadi. Cepat pakai sepatunya, kau akan membutuhkannya di masa depan. Tidak mengerti kenapa, Dorothy melepas sepatunya dan langsung memakai sepatu baru itu. Peri sayang, bagaimana caranya aku bisa pulang? Apakah kau bisa membantuku? Aku minta maaf, tapi hanya penyihir dari Oz yang bisa membantumu, Dorothy. Kau harus pergi ke kota tempat dia tinggal. Untuk pergi ke sana, kau harus mengikuti jalan yang kau lihat dan pergi masuk ke dalam hutan. Begitu kau tidak di kota, kau akan melihat istananya. Selamat tinggal. Tiba-tiba, para peri menyala dan terbang pergi. Dorothy dan Coco mulai berjalan ke arah yang disebut oleh para peri. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di sebuah ladang. Itu adalah ladang gandum keemasan. Tiba-tiba mereka dengar suara. Hei, gadis cantik, bisa tolong bantu aku? Dorothy berputar dan melihat di belakangnya. Ada orang-orangan sawah berdiri dan menunggu. Dia terikat di sebuah tiang berusaha membebaskan diri. Melihat orang-orangan sawah yang bisa bicara, Dorothy dengan terkejut berlari ke arahnya. Tolong selamatkan aku dari tiang ini, aku ingin bebas. Jika saja aku punya otak, mungkin aku bisa menemukan cara untuk membebaskan diri. Kami akan pergi menemui penyihir Oz untuk meminta bantuannya untuk memulangkan kami. Jika kau mau ikut aku dan Coco, mungkin kau bisa memintanya untuk memberimu otak. Itu ide yang sangat bagus. Tentu saja aku mau.
Ayo bebaskan aku dari tiang ini supaya kita bisa melanjutkan perjalanan. Dorothy menyelamatkan orang-orangan sawah itu. Sekarang mereka bertiga melanjutkan perjalanan bersama. Akhirnya, mereka tiba di hutan. Bersandar di pohon di seberang jalan, mereka melihat manusia kaleng. Dia sedang sibuk melumuri minyak ke businya dan sambil bersiul. Halo gadis kecil dan teman-teman, kalian mau kemana? Dorothy memberitahukan semua yang terjadi kepadanya. Izinkan aku ikut denganmu, mungkin dia akan memberiku hati. Kenapa tidak? Tentu saja kau boleh ikut. Mereka berjalan bersama-sama. Hari pun semakin gelap, dan akhirnya keadaan menjadi gelap gulita. Dorothy melihat ada sepasang mata yang bersinar di balik sebuah pohon. Hei, kau siapa? Keluarlah. Hati-hati Dorothy, apa yang kau lakukan? Bagaimana kalau itu monster? Bukan, jangan khawatir. Hei kau, aku bilang keluar. Tiba-tiba seekor singa keluar dari balik pohon. Dia gemetar ketakutan. Dia benar-benar ketakutan. Halo, tolong jangan sakiti aku. Aku adalah singa yang baik dan aku sangat takut. Aku sama sekali tidak punya kepercayaan diri. Dorothy merasa sangat sedih melihat singa seperti itu. Mereka mengajaknya ikut bersama mereka untuk menemui penyihir dari Oz. Mudah-mudahan kau bisa menemukan apapun yang kau cari di sana, Tuan Singa. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di kota dan menanyakan kemana arah menuju istana penyihir dari Oz. Begitu mereka berjalan melewati gerbang kota, mereka sadar kalau mereka tiba di suatu tempat yang sangat indah. Kota itu dikelilingi dengan cahaya terang dan bunga-bunga yang indah. Suara kicauan burung terdengar di mana-mana. Bersama-sama, mereka mendekati penjaga istana. Kami datang untuk menemui penyihir Oz. Bisakah kau memberitahunya? Tiba-tiba pintu istana terbuka dan didampingi para penjaga, seorang penyihir muncul di hadapan mereka. Penyihir Oz adalah pria tua yang baik. Dia duduk di atas tahta yang megah dengan mengenakan pakaian indah. Kenapa kalian ingin bertemu denganku? Dorothy menjelaskan semua yang terjadi. Penyihir tua itu adalah pria yang berhati baik. Dia merasa kasihan pada gadis kecil itu. Sebenarnya aku bisa mengabulkan semua permintaanmu, tetapi penyihir jahat dari barat memiliki tongkatnya. Dan itu adalah tongkat sihir yang sangat kuat. Bisa membatalkan semua sihir yang kubuat, dan pertama, kau harus bisa mendapatkan tongkat itu kembali. Kau harus mengirim pasukanmu, mungkin kau bisa mendapatkannya kembali. Dia sudah mengenal para prajuritku, dan dia akan mengirim mereka kembali di tengah jalan kalau dia melihat mereka datang. Karena dia tidak tahu kita siapa, kita harus mencoba keberuntungan kita dan mungkin kita akan berhasil. Malam itu, penyihir dari Oz mengundang mereka untuk tinggal sebagai tamu di istana. Keesokan harinya, keempat sahabat itu berangkat. Saat mereka tiba di istana, penyihir jahat dari barat kaget dengan apa yang ia lihat. Siapa mereka? Orang-orangan sawah, manusia kaleng, raja singa, dan seorang gadis cantik. Karena dia tidak tahu mereka siapa dan kenapa mereka datang ke istana, dia mengirim 4 pasukan penyihirnya untuk menangkap mereka. Prajurit, tangkap mereka yang mendekat dan kurung mereka di dalam sel bawah tanah sekarang juga. Cari tahu kenapa mereka mendatangiku. Keempat penyihir itu terbang, menangkap keempat sahabat itu dan mengurung mereka di sel bawah tanah. Tidak. Apa yang akan mereka lakukan kepada kita? Mereka pasti akan memotong dan memakan kita. Ibu! Kenapa mereka mengurung kita di sini? Ketakutan, mereka menunggu penyihir jahat dari barat menemui mereka. Apakah kau Dorothy? Ikut aku ke menara. Kau menjelaskan apa yang kau inginkan dariku.
Penyihir itu memegang tongkat sihirnya dengan erat. Tiba-tiba, dia melihat sepatu Dorothy. Itu adalah sepatu yang selalu dia inginkan, tapi tiba-tiba dia jatuhkan saat dia dibawa terbang oleh angin tornado. Dia harus merebut sepatu itu kembali dari Dorothy, bagaimanapun caranya. Dengan sepatu itu, kekuatan sihirnya akan semakin kuat. Saat mereka tiba di puncak menara, mereka pun mulai berbicara. Beritahu aku, Dorothy, itu namamu bukan? Kenapa kau datang ke istanaku? Aku ingin kembali ke rumahku di Kansas. Itu sebabnya aku datang untuk menemuimu. Kata mereka hanya kau yang bisa membuat itu terjadi. Tentu saja, tapi aku punya satu syarat. Kau harus menyerahkan sepatu itu kepadaku. Tidak, aku tidak bisa. Aku membutuhkannya. Walaupun Dorothy tidak tahu apa kegunaan sepatu ini, dia ingat dengan perkataan peri. Jawaban itu membuat marah penyihir jahat dari barat, dan dia sadar kalau dia tidak akan mendapatkan sepatu itu hanya dengan bicara. Jadi, kau tidak mau memberikan sepatu itu kepadaku? Aku tahu cara mengambilnya. Kemari kau. Mereka berlari berputar-putar di menara saat mereka mengejar Dorothy. Karena sepatu ini sepatu ajaib, penyihir itu tidak bisa menangkap Dorothy walaupun sudah menggunakan sihir. Penyihir jahat dari barat mulai merasa pusing karena berlari berputar-putar. Tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari puncak menara. Saat dia jatuh ke tanah, dia berubah menjadi batu hitam besar. Tepat sebelum dia jatuh, dia menjatuhkan tongkat sihirnya. Dorothy langsung mengambil tongkat itu dan pergi ke sel bawah tanah untuk membebaskan temannya. Dorothy, akhirnya kau datang. Kami sangat khawatir. Mana penyihirnya? Iya, mana penyihirnya? Mereka tidak akan memakan kita, iya kan? Lupakan tentang penyihir itu. Kita harus membawa tongkat sihir ke penyihir Oz sekarang juga. Dalam waktu singkat, mereka berhasil kabur dari istana itu dan langsung kembali ke istana penyihir. Saat penyihir Oz memegang tongkat sihir itu di tangannya, senyuman merekah di wajahnya. Akhirnya, semua kejahatan sudah berakhir. Ini semua berkat kau, Dorothy. Sekarang, kita kabulkan permintaan mereka. Si penyihir itu mengabulkan semua permintaan, jantung untuk si manusia kaleng, otak untuk si orang-orangan sawah, dan keberanian untuk si singa. Semuanya merasa sangat bahagia. Singa tidak henti-hentinya mengaum. Sekarang giliranmu, Dorothy. Berdirilah di sebelahku. Dengarkan aku baik-baik. Saat kau menghentakkan sepatu yang kau pakai itu ke tanah sebanyak 3 kali, semua impianmu akan jadi kenyataan. Kau akan bisa pulang dan berkumpul lagi dengan keluargamu. Teman-temannya yang menyadari kalau mereka akan berpisah, saling berpelukan. Dorothy, berkat kau aku jadi bisa punya otak dan bisa berpikir. Dengar, jika kalau bukan karena kau, aku masih akan berada di tiang di ladang itu. Iya, Dorothy. Dan sekarang aku punya jantung. Aku sayang padamu. Dan karena kau, sekarang aku jadi singa yang berani. Sekarang yang lain yang akan takut kepadaku. Aku senang bisa bertemu kalian semua. Kalian adalah teman perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih banyak. Waktunya untuk pergi. Ayo, Koko. Kau sudah siap untuk pulang? Dorothy menggendong Koko dan menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya kembali ke rumah. Paman Henry dan Bibi M memeluknya dengan erat. Dia memberitahu semua yang terjadi. Tapi sekarang dia sudah pulang. Dia bisa bermain dengan Koko lagi di lapangan.